Pagi hari adalah dimulainya sebuah misi. Saya meninggalkan hiruk-pikuk rumah, bukan menuju jalan raya biasa, melainkan menuju garis perbatasan Kabupaten Pindrang dan Kabupaten Enrekang. Di depan saya terbentang puluhan kilometer jalan terjal pegunungan. Sebuah medan sunyi yang jauh dari keramaian, namun menjadi titik fokus dedikasi saya. Inilah kisahku, jalan sunyi pengawas, merajut mutu pendidikan di sekolah perbatasan. Ujian dimulai. Kita tak hanya melawan tanjakan berkerikil yang menguji adrenalin, tapi juga disambut oleh jurang curam yang membentang di samping. Inilah harga yang harus dibayar untuk pemandangan surgawi yang memukau mata. Kesunyian yang mencekam di antara rimbunnya kebun sawit yang seolah tak berpenghuni. Bulu kuduk mulai merinding. Perjalanan ini tak hanya tentang raga, tapi juga tentang nyali. Roda motor kami terus berputar, melintasi hamparan persawahan yang luas, semakin jauh dari pemukiman. Lautan hijau ini membentang panjang, menegaskan isolasi geografis yang kami taklukkan. Setelah keindahan sawah, kami disambut realitas lain. Jalanan yang kini becek dan berlumpur pekat karena musim hujan. Setiap putaran roda adalah perjuangan melawan licin yang mematikan. Satu kesalahan kecil, kami bisa terjatuh dalam bahaya. Di lokasi sekolah ini sinyal hampir tak ada. Akses digital hanya bisa didapatkan secara terbatas di zona sinyal tertentu yang harus ditempuh. Keterbatasan ini memperpanjang rantai isolasi pedagogik yang harus kami putuskan. Di sekolah ini, mayoritas orang tua adalah pejuang tangguh petani. Dan anak-anak, mereka tidak hanya belajar di kelas, tapi juga langsung menjadi ahli waris kebun, membantu orang tua mencangkul, mengolah tanah. Di balik tembok kelas, energi anak-anak seolah padam. Mereka yang ceria di kebun, kini kurang bersemangat. Inilah dampak nyata dari dikotomi praktik. Ilmu yang diajarkan belum terhubung dengan dunia otentik yang mereka kuasai. Aksi dimulai dengan observasi. Kami melakukan diagnosis mendalam untuk menemukan hambatan utama penerapan pembelajaran mendalam. Tujuannya memetakan praktik guru dan dampaknya pada siswa. Dari hasil diagnosis, kami beralih ke aksi nyata, coaching individu. Pendekatan satu persatu kepada kepala sekolah dan para guru. Ini adalah pendampingan terpersonalisasi, fokus membangun komitmen dan kapasitas inti mereka. Dari coaching individu, kami melangkah ke transformasi kolektif melalui in-house training. Inilah wadah vital untuk membongkar kebiasaan lama, mempersenjatai guru lokal dengan strategi baru, dan merumuskan kurikulum yang otentik yang menyatukan kebun dengan buku. Untuk memutus isolasi pedagogik, kami tidak bisa berjalan sendiri. Selanjutnya, kami membentuk kemitraan mutu antar sekolah. Ini adalah langkah kolaboratif berbagi praktik terbaik, saling menguatkan, dan memastikan tidak ada lagi sekolah di Pindrang yang berjuang dalam kesunyian. Inilah hasil dari perjuangan kami. Transformasi ruang kelas menjadi laboratorium hidup. Ruang kelas tak ada lagi hening, kini riuh dengan diskusi kritis. Siswa tidak lagi menghafal, tapi menganalisis masalah dan merumuskan solusi sederhana melalui proyek. Koneksi sekolah dan rumah terjalin. Ilmu yang relevan mengubah pandangan orang tua. Dan kini fokus kami adalah pada penguasaan 6C yang berakar kuat pada kehidupan petani. Jadi, mari kita berikan aplaus. Semua kerja keras terbayar lunas di momen ini. Momen aha yang paling menggetarkan jiwa datang dari Pak Ilham. Guru lokal kelas 6 setelah sesi coaching terakhir, ia menemukan pencerahan sejati. Di matanya, saya melihat api harapan menyala. Ia kini tahu persis bagaimana menyatukan kebun dan buku di ruang kelasnya. Dampak keberhasilan ini terekam jelas dan pemandangan paling mengharukan ada pada diri siswa. Di layar kecil itu, senyum lebar dan semangat luar biasa terpancar saat mereka mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, seperti laporan observasi hama di kebun.
Antusiasme ini adalah indikator paling jujur. Pendidikan kini telah memicu daya nalar dan kreativitas mereka, mengubah sekolah di perbatasan ini menjadi lingkungan belajar yang berdaya. Mereka kini melihat masa depan yang lebih cerah, di mana pendidikan adalah alat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di atas tanah yang mereka cintai. Dulu kami berpikir bahwa mutu hanya milik sekolah yang dekat dari kota dan serba digital. Tapi Ibu Pengawas menunjukkan bahwa sekolah kami memiliki aset yang tak ternilai, yaitu kebun kami. Sumber daya yang minim yang kami miliki tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menjadi sekolah yang maju. Dengan latar belakang orang tua siswa yang bermata pencaharian di bidang agraris, ternyata dapat menjadi kekuatan bagi sekolah kami untuk menjadi sekolah yang maju. Kekuatan itu menjadi aset bagi sekolah kami untuk dikelola, menjadi sumber belajar bagi peserta didik kami, sehingga sekolah kami bukan lagi sekolah yang tertinggal. Kami sudah mandiri, kami memiliki cara sendiri, cara pinrang untuk maju. Dulu saya mengajar hanya berdasarkan buku, berdasarkan teks yang ada di buku, tanpa melihat latar belakang dari siswa kami, tanpa mempertimbangkan keadaan yang ada di lingkungan masyarakat. Ternyata dengan adanya penjelasan dari Ibu Pengawas yang telah membimbing kami untuk melakukan kegiatan di luar sekolah yang berhubungan dengan materi pelajaran yang ada di buku. Alhamdulillah dengan praktek langsung di lapangan sesuai dengan media atau bahan-bahan lokal, anak-anak lebih giat lagi belajar, semangatnya lebih tinggi karena langsung berhubungan dengan keadaannya di lingkungan keluarganya. Jadi kesehariannya kan misalnya pergi kebun, membantu orang tuanya, dan akhirnya kalau kita praktekkan di sekolah dia lebih semangat karena apa yang dialami di lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya, dia suka melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan materi yang kami ajarkan. Saya kira itu penyampaian saya terkait dengan pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Pengawas. Jadi terima kasih banyak kepada Ibu Pengawas yang telah memberikan motivasi pembelajaran secara mendalam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya paling malas di kelas, tapi setelah belajar dan dikaitkan dengan yang sering saya lakukan bersama orang tua di kebun, saya jadi semangat karena membuat saya lebih paham tentang kebun dan bisa membantu orang tua. Di UPT SDN 117 Pinrang, kami membuktikan kualitas pendidikan tidak pernah boleh kalah oleh kesulitan medan jalanan berlumpur, isolasi geografis, dan keterbatasan digital. Sekian dan terima kasih. Salam dari Jalan Sunyi Pengawas.